Saiful Khairi dan Bapak Ibu dosen yang sedang bertugas dan juga anak-anak mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Kami Alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini semoga semua semangat ya, semangat untuk mengikuti kuliah walaupun dalam Zoom karena apa? Kalau petani begini ini IT itu termasuk kita orang-orang kolonial, kolonial ya. Anak-anak sekarang kan anak-anak milenial. Jadi tetap kita butuhkan suatu peran yang besar dari anak-anak sekarang, generasi Gen Z gitu ya. Supaya ke depannya setelah lulus kuliah bisa berwirausaha yang melanjutkan ke S2 bisa melanjutkan jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Tapi pada intinya setelah kita itu mengarungi bahtera hidup otomatis kita harus berjuang bagaimana melakukan suatu kinerja usaha, punya bisnis, bisa mengatur SDM, bisa menata manajemen, bisa membangun jejaring dengan berbagai peluang, ya, dan juga membuat satu produk, melakukan bisnis usaha apapun, baik itu secara eh, kalau kita di Fakultas Pertanian otomatis yang kita kelola usaha pertanian itu yang utama. Tapi kalau enggak ada, apapun yang terkait di pertanian ini sangat luas ya, sangat luas. Karena sarana prasarana pertanian, pertanian mulai dari budidaya, olah lahan sampai panen, sampai pasca panen, sampai membuat produk, sampai itu dikelola menjadi pelatihan pertanian ataupun pertanian dalam arti seluas-luasnya itu benar-benar menjadi satu peluang yang besar bagi mahasiswa saat ini. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan di offline yang lalu dan juga kita buka file screen-nya ya sekarang ya. Eh, Minta tolong, Kak. Nah, semoga. Nah, nah, kemarin kita sudah saling kenal ya dengan anak-anak mahasiswa semuanya. Mohon diingat nomor HP saya ya 081 233 833 1 3 karena pertemuan hari ini mungkin kita hanya punya jangka waktu 1 jam. Tetapi untuk peluang anak-anak semuanya bisa berkelanjutan membuat bisnis usaha. Ternyata dari tugas-tugas Pak Saiful sampai bisa mendapatkan nilai A gitu. Terus dengan bisnis usaha yang dilakukan ada rewardnya karena rewardnya itu akan membawa kehidupan anak-anak mendapatkan hasil dari apa yang dijalankan ya. Kita apa? Kalau misalnya saya kemarin sudah cerita, saya ini dengan berkat belajar bahasa Jepang di Malang, akhirnya kenal dengan orang Jepang, terus kita kelola ini, mengenal orang Jepang berarti kita harus menjaga nama baik, mengetahui tradisi orang Jepang, terus kita belajar bahasa Jepang walaupun gradul-gradul ya, walaupun tidak begitu em, smooth gitu, tidak pinter, bahasa Inggrisnya juga separuh-separuh, tapi kita apa kuncinya? Percaya diri, berani mengambil peluang. Nah, akhirnya bisa usaha di bidang bunga, padahal latar belakang dari orang tua saya itu petani hortikultura, petani sayur saat itu. Nah, setelah kita punya usaha,
punya peluang ketemu orang Jepang. Bagaimana ya? Kok bisa orang Jepang datang ke sini? Oh, karena ada komunikasi yang baik. Oh, ada peluang yang dilakukan. Oh, ternyata kita juga semangat untuk berbisnis usaha yang berkelanjutan untuk mendapatkan uang yang lebih daripada petani-petani yang biasa. Karena apa? Kita ini sudah dikuliahkan sama orang tua, jadi wajib hukumnya kita sukses masa depan kita, gitu. Untuk membahagiakan orang tua nanti, gitu. Nah, dari bisnis usaha bunga, terus kok cuma satu ya? Bunga Sandersoninya kalau dilakukan budidaya butuh waktu 4 bulan. Terus setelah itu masih ada proses pasca panen, masih ada proses dormansi 4 bulan. Terus masih lagi itu dilakukan treatment, proses ekspor dan sebagainya, baru jadi uang. Kalau kerjaan ini satu saja, maka kita kehilangan waktu, kehilangan peluang. Nah, akhirnya kita berusaha berkomunikasi dengan baik dengan buyer. Apa ada Mister peluang yang lainnya lagi? Nah, peluangnya apa? Yaitu di eh, bibit bunga. Oh, ternyata ada tambahan lagi pekerjaan. Bisa melakukan budidaya namanya Jepirantes, bisa melakukan budidaya namanya American Blue. Saya orang arsitek, sampean semua mahasiswa pertanian. Apapun yang kita lakukan secara internasional, berarti kita wajib tahu nama-nama tanaman atau botanical name dari seluruh produk yang kita kerjakan. HS code yang bisa kita pelajari di Google. Nah, itu semua kan gampang sekarang. Kalau dulu saya harus membuka Yellow Pages, sangat sulit. Saya harus berkutat dengan SMS. Kalau sekarang ada video call, ada eh, apa handphone, ada media sosial yang gampang sekali untuk melakukan komunikasi dengan pihak asing. Nah, saya lanjut ya sekarang ke yang lainnya. Oh, setelah bisnis bunga bisa. Kok masih ada waktu ya saya yang hilang? Nah, kalau waktu dibiarkan begitu saja, ah, rasanya kita harus lebih baik dari orang lain. Di jalan-jalan kita melihat ada orang punya pabrik. Kita kalau berjalan di jalan tol aja, waduh ada hamparan bawang merah yang luas gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Semua bisnis usaha harus mengandung profit oriented, harus menguntungkan. Apa yang dilakukan di situ mulai dari eh, kerjaan gampang-gampang sekitar rumah sampai ekspor ternyata itu peluang besar. Maka saya ingin membuka sedikit ya gambaran dari anak-anak semua untuk paham bahwa kegiatan budidaya pertanian yang hasilnya langsung dari Gusti Allah ya, itu ada peluang yang besar buat kita. Terus sisi lainnya kalau kita sudah berhasil, apakah semua dihitung BEP? Apakah semua dihitung untung saja? Ya enggak, karena kita ini masyarakat bersosial di kampung, di kampus, di lembaga, di organisasi. Maka kita juga harus terberdayakan di setiap tempat kita berada, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa memanfaatkan segala potensi, bisa membangun tim kerja, bisa melakukan bisnis usaha, bisa melakukan peluang, mencari peluang dengan program-program IT yang sudah kita dapat. Di kampus kita dapat teori yang banyak sekali. Tapi kalau kita praktekkan juga dengan teman-teman yang sebaya,
itu akan jadi inovasi daya kreativitas yang sangat tinggi, yang sangat mengharumkan nama alumni nanti setelah keluar dari UTM bisa terberdayakan di lingkungan kita tinggal, bisa membuat bisnis usaha yang branded dan bisa mendunia. Nah, itu ya yang jadi gambarannya kita kerja langsung ya. Nah, Nah, kewirausahaan yang kemarin disampaikan dari berbagai media, dari kampus, maka kita ini prinsipnya harus sudah merdeka belajar kampus merdeka, MBKM ya. MBKM itu membuka peluang mahasiswa belajar langsung dari dunia kerja termasuk wirausaha melalui magang atau proyeknya dosen atau startupnya dari mahasiswa sendiri memulai dari lingkungan oh saya bisanya bisnis ini nah itu harus diawali bukan hanya mendengar Zoom dari Buluki tapi betul-betul bisa startup bisa memulai dari eh, bisnis mahasiswa itu. Saya bisanya apa? Saya gali segala kemampuan diri dari mahasiswa. Kita gali semua supaya terampil, inovatif dan sebagainya. Sehingga punya pemasaran yang bagus, bisa relevan dengan satu bisnis kewirausahaan itu dan akhirnya berkelanjutan. Wah, saya ternyata usaha sudah ikut perkuliahan MBKM dapat nilai A tapi juga dapat reward dari kampus dan bisa reward-reward selanjutnya karena bisnis ini berkelanjutan mendapatkan nilai yang sangat besar gitu ya. Nah, bagaimana caranya MBKM ini bisa bekerja sama dengan pelaku industri? Oh, kalau industrinya ini terlalu tinggi dengan pabrik misalnya, maka kita tidak bisa mengikuti pabrik itu punya modal yang besar, SDM yang sudah levelnya profesor dan sebagainya gitu. Nah, kita kan sekarang masih mahasiswa, harus belajar dari hal-hal kecil yang dikelola oleh UMKM, tapi dengan cara ini mahasiswa harus punya jiwa wirausaha yang lebih tinggi dari orang-orang biasanya. Kalau orang SD, lulusan SMP aja bisa wirausaha, mosok saya mahasiswa ndak bisa usaha yang eh, menjadi lebih baik dari beliau-beliau. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang membuat mahasiswa sangat punya kemampuan pengembangan keterampilannya di non-akademis, punya daya kreativitas tinggi, bisa berkomunikasi. Kalau mahasiswa cuma diam-diam, tidak percaya diri, tidak berani menyampaikan pendapat, tidak punya jiwa kepemimpinan, itu pemasaran pun itu akan mendapatkan kendala. Tapi kalau itu dilakukan pasti bisa, gitu ya. Langsung Kak. Nah, ini apa saja ya peluangnya kalau kita ini kerja di bidang pertanian? Gampang dari penyediaan benih aja kita sudah ngatur. Oh, ini bagian ngetri siapa? Butuh bibit dari pabrik mana? Misalnya. Oh, ini sekarang ini potensi yang ada bibit cabai banyak, bibit terong ada, bibit apa kabocha ada. Semua itu kita mencuri ilmu dari orang lain, mencari ilmu dari orang lain, melihat di pabrik, melihat Google ya, eh, bahwa bibit-bibit yang berkualitas itu apa ya, yang kira-kira punya peluang itu apa ya, yang bisa dibibitkan terus dijual itu apa. Nah, ini sudah melihat peluang dari penyediaan benih. Oh, ternyata bibit ini kalau kita tanam di dataran tinggi kelamaan, berarti bibitkannya di dataran rendah.
Kalau gitu butuh distribusi. Saya akan berwirausaha menjual bibit gitu ya. Dari dataran rendah dijual ke teman-teman yang punya jejaring petani di dataran tinggi. Akhirnya itu juga jadi peluang uang. Sekarang kalau sarana prasarana tempat, oh butuh screen. Apapun yang kita bibitkan butuh dari benih itu diaklimatisasi dengan plastik aja. Nah, setelah tumbuh itu ditumbuhkan di apa screen house. Nah, baru ditaruh di tempat terbuka. Nah, berarti sarana dan prasarana penyediaan benih menjadi satu SDM apa wirausaha tersendiri. Oh, sekarang misalnya memikirkan persiapan lahan. Mulai dari di mana ya kita mencari pengolah lahan, tukang bajak sawah, tukang bedeng, ya. Apakah ini datarannya tanahnya di dataran tinggi, tanahnya di dataran rendah, di sawah itu butuh apa? Hand traktor yang untuk bajak sawah yang kuat. Kalau di dataran tinggi, tanahnya andosol, tanahnya gembur, oh cukup dengan hand traktor gitu. Oh ternyata ada lagi kerjaan lain, penyediaan pupuk kandang. Waduh, kita punya kenalan dengan orang-orang yang punya ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Oh, ternak sapi bisa dibuat pupuk. Itu juga jadi peluang uang. Oh, dari kambing diseleb serintilnya itu bisa jadi itu peluang uang. Kalau sudah dikarungi hanya dilakukan penyelepan aja, dijual ke petani, itu hasilnya juga sudah jadi bisnis usaha. Terus apa lagi ya? Wah, saya nggak punya biaya. Saya punyanya kenalan dari toko obat. Nah, toko pupuk. Nah, berarti beli aja lah pupuk dari satu tempat disampaikan ke petani yang lain dengan komunikasi yang baik itu juga makelaran. Akhirnya bisa jualan pupuk. Oh, dolomit. Di mana ya tempatnya dolomit? Di mana ya sawah yang membutuhkan peningkatan pH atau penurunan pH? Nah, supaya tidak asam. Akhirnya itu juga jadi peluang usaha. Terus mulsa. Mulsa itu untuk menutup bedengan. Itu ternyata juga peluang uang itu bagi kita ya. Eh, Bagaimana caranya mencari jejaring toko-toko yang menjual mulsa? Oh, orang jual apa menanam tanaman bedengannya 60, bedengannya 80, bedengannya 100. Nah, ini butuh mulsa lebar berapa? Per roll itu berapa? Di mana tempat untuk ngeplongkan mulsa? Nah, itu juga jadi peluang uang. Belum lagi media tanah yang lain. Media tanah yang lain itu kokopit. Kokopit itu biasanya di Blitar sana. Di Blitar itu atau di Jember ya. Itu di Banyuwangi juga ada. Misalnya dari penghasil kelapa terus diseleb. Nah, itu menghasilkan kokopit untuk mendapatkan aerasi Der, tanah. der. Nah, gitu ya. Nah, itu juga jadi peluang usaha. Belum lagi kita kalau sudah pemeliharaan. Oh, ternyata butuh ajir. Di daerah saya banyak sekali bambu. Ah, ini butuh ajir. Berarti ada peluang untuk kita tahu di mana sentra teman-teman petani yang butuh ajir. Juga jadi peluang uang. Oh, ternyata ada lagi kita bisa bakul mulai dari salaran, rafia, itu juga jadi peluang. Nah, ini baru di budidaya. Pengairan, butuh pompa, butuh selang, ember, gayung, sprinkle. Itu kalau sampean bisa punya HP dan bisa mereseller produk-produk itu dijual, di-sharekan ke lingkup pertanian, itu juga jadi peluang uang. Yang gampang-gampang. Pemupuan, ya.
nutrisi sekarang ini. Oh, sekarang banyak orang petani tidak hanya open field, tapi di dalam greenhouse. Ada juga yang petani di kota butuh AB mix, butuh sarana untuk misalnya hidroponik. Nah, itu juga jadi banyak sekali peluang uang. Nah, terus apalagi kalau kita manajemen nih dengan SOP yang baik, kita tata, kita pelajari, terus menjadi tempat pelatihan, sampean semua bisa buka misalnya P4S gitu ya. Bekerja sama dengan dinas instansi terkait. Karena di kampus juga bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen. Nah, itu kalau kita mempelajari SOP ya, setiap perilaku item-item penyediaan benih sampai panen, pasca panen dan olahan itu juga menjadi jasa pengelolaan manajemen usaha itu juga bisa menjadi uang. Apalagi pengendalian OPT. Oh, tahu pestisida, tahu fungisida. Kalau di kampus tidak bisa detail. Kalau kita ini selalu studi banding, ya kalau ke plaza jangan hanya jalan-jalan aja, tapi kalau ke plaza, ke supermarket, kemana, lihatlah semua produk yang ada di dalam plaza itu. Setiap kita datang ke pabrik bibit atau kita melihat toko obat, perhatikan detail demi detail produk yang dijual di toko itu. Itu akan juga menjadi peluang uang. Nah, sekarang kalau kita kepingin tahu proses panen. Panen sekarang ini yang dilakukan oleh petani kan biasa saja. Jarang sekali petani itu punya alat panen kerat misalnya. Karena prinsipnya petani katanya, konon katanya ini petani zaman old ya, itu selalu, waduh, mahal menggunakan alat panen gitu. Padahal beli keranjang itu enggak sampai setahun itu sudah rusak. Kalau kita beli kerat itu akan jauh lebih awet dan tahan lama. Nah, alat-alat seperti itu juga menjadi peluang kita bekerja di dunia pertanian. Belum lagi yang pasca panen. Jadi apa yang dilakukan Bulu kini dari penyediaan benih sampai pasca panen itu ada peluang apa ya? Apa ya yang saya mampu itu pasti saya lakukan. Nah itu kalau kita punya jejaring eh, eh, tidak semua yang kita tahu itu pasti kita tarik uang karena kita bukan orang yang materi semata ya. Kita ini ada di dunia sosial. Petani itu kalau saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain itu akan menjadi catatan tersendiri. Menjadi, oh ternyata Bu Luki tanya apapun segera dijawab ya. Itu akan membawa nama kita ini terangkat dengan sendirinya tanpa kita promosi gitu ya. Makanya saya hanya menyampaikan peluang ini bahwa di setiap detail per detail kegiatan budidaya itu semua jadi peluang uang. Belum lagi kalau kita menata pemasaran. Sekarang sampean kalau pemasaran itu harus inovatif, harus fleksibel, harus proaktif, harus berorientasi pada peluang-peluang di mana kita punya segmen pasar. Nah, kreativitas, kemampuan sumber daya itu kalau kita florkan, kita keluarkan di dalam hati, di dalam benak ini dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di kampus itu sangat-sangat berpeluang sekali. Yang sekarang aja kita punya wakil presiden aja umurnya masih sepantaran di atasnya sampean sedikit. Nah, kalau itu saja bisa jadi presiden, masa saya enggak bisa? Nah, itu yang
selalu jadi arahan besar ya langsung kakak. Nah, itu yang harus kita pikirkan dan kalau saya memberi contoh gitu aja ya, ngolah bahan makan itu loh, dari cabai digoreng, terus dikasih tepung, tepungnya ini spesial yang orang lain pencampurannya tidak tahu karena kita harus punya rahasia juga dalam pencampuran tepung. Asli nih, tepung itu ya cuma terigu, tepung beras, tepung maizena dicampur. Tapi komposisinya supaya pas, bisa bikin renyah, dan itu di SOP distandarkan. Berapa gram campuran ini, berapa gram. Akhirnya kalau selalu diuji coba, jadi renyah, akhirnya itu juga jadi produk yang bisa dijual. Nah, intinya apapun kalau kita kelola dengan baik, kita coba. Kalau kita lihat aja, kita bayangkan, yo dari sekarang sampai besok tetap jadi bayang-bayang. Tapi kalau itu kita actionkan, kita lakukan, akan menjadi peluang usaha dan menyemangati kita. Wah, saya harus sukih, harus kaya dari berbisnis usaha di bidang pertanian. Langsung ya, Kak. Nah, nah, ini sambil kalau saya monggo silakan biar tidak ada bicara satu arah saja ya. Nah, SOP SOP pasti gampang ya. Silahkan dilihat sendiri di Google banyak dari apa pembelajaran Pak Saiful juga pasti ada SOP SOP produk itu. Nah, langsung aja Kak ya. Nah, kembali lagi misalnya langsung ke ini kalau masak, merebus, mengukus, ngetim, manggang, numis dan sebagainya itu kan gampang sekali. Nah, kalau dari budidaya bikin apa? Mulsa sampai jadi produk tadi sudah saya sampaikan. Kalau setelah pasca panen diolah, dikelola dengan hal-hal yang sederhana. Sederhana itu dus. Oh, ternyata saya ndak mampu kalau beli ke pabrik langsung dosnya ini 2.000 apa 5.000. Maka dibuatlah eh, satu dos untuk beberapa varian produk gitu ya. Misalnya, oh satu botol yang sama dengan beberapa varian yang eh, bisa bahan bakunya senada. Nah, oh ternyata punyanya panci ya kalau kita bekerja di awal. Kuatnya beli panci, kuatnya beli kompor. Oh ternyata ini pun bisa jadi peluang usaha. Oh alatnya sealer. Sealer itu kalau dulu misalnya punyanya sip lah gitu misalnya Sari Buah ya. Kalau kita boleh menyebut merek, itu memang pabrikan besar. Jadi sudah ada continuous sealer yang bisa jalan sendiri, pakai conveyor. Nah kalau kita, mahasiswa, mosok mau ngandalkan minta uang ke orang tua, belikan saya produk, belikan saya pabrik, kan tidak mungkin. Iya kalau ada, pasti diladeni sama orang tua. Kalau enggak, kita belajar dari hal-hal yang kecil. Nah, ternyata dengan biaya yang rendah bisa punya produk yang eh, dikelola dan bisa menjadi apa mumpung mumpung sekarang ini dosen itu menjadi apa konsultan gratis bagi anak-anak, maka ini carilah peluang dan kesempatan sebaik-baiknya hingga sampean setelah lulus nanti sudah tinggal menjalankan hidup dengan lebih bermakna gitu ya. Nah, langsung Kakak. Nah, ini kalau kita bikin produk ya, ya. Nah, ini plastik-plastik begini nih gampang sekali dan kita bisa beli di mana-mana.
Ya, kalau misalnya sudah, oh ternyata sekarang dari Google aja kita bisa membuat berbagai produk dengan desain yang dibantu oleh dibantu oleh tukang desain yang ada di apa kemasan tempat-tempat pengemasan. Nah, kayak gini. Terus, oh ternyata cuma keringkan bunga telang itu untuk pewarna yang sekarang ini keren. Tapi sudah banyak ini teman-temannya yang bikin ini. Saya harus bikin misalnya em, desain yang lebih cerah, yang lebih bagus sehingga bisa orang lain melihat produk kita lebih menonjol dari miliknya orang lain. Karena apa? Pemilihan warna, membuat desain yang baik, desain grafis dan sebagainya itu sekarang gampang sekali dan banyak apa di IT program IT itu mudah untuk kita berinovasi. Ya, bagaimana punya inovasi yang biasa, yang sedikit ada teknologi, terus punya produknya berkualitas, terus punya jejaring dan punya strategi pemasaran, ya, sehingga semua itu pasti dibutuhkan oleh konsumen. Nah, pasti akan berjalan dengan baik. Nah, ini saya akan sampaikan semua ya touch screen-nya nanti bisa di apa filenya bisa dikirim ya di file di eh, Zoom ini, tetapi sampean semua butuh sharing ya. Apa yang dilakukan masing-masing, mungkin kita bisa bukan buluki pandai segala-galanya enggak. Tapi dengan pengalaman yang sekian puluh tahun untuk menjadi wirausaha bidang pertanian, insya Allah kalau bisa saya jawab dari apa yang diminta, yang diharapkan oleh anak-anak, itu bisa jadi masukan supaya produknya nanti bisa dibuat, diurusi perizinannya, dan bisa menjadi produk yang diminati oleh konsumen, eh, bisa dipromosikan, dan bisa dijadikan peluang usaha yang mendapatkan reward dari kampusnya masing-masing. Langsung kakak. Ya. Nah ini ya, ini kemarin sudah kita sampaikan seperti apa yang ada yang lalu ya, langsung aja ya. Jadi setiap proses itu detail sekali kita lakukan, langsung aja Kak. Ya. Ini orang luar negeri sudah bisa buat kemasan bagus, hanya jual bibit kayak begini. Mosok kita masih tetap-tetap aja bikin kerat, ngabisin bambu dan sebagainya. Kita sudah harus berpikir yang jauh sekian tahun ke depan. Bukan mundur sekian puluh tahun ke belakang. Karena kita kalau melihat orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan, itu sudah melangkah sekian tahun. Kenapa kita kok masih belum bisa mengejar? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Langsung, Kakak. Ya, langsung ya. Ini kurang. Nah, terus setiap produk itu harus dibikin leaflet. Nah, terus langsung aja, Kak, ya. Nah, apapun yang dilakukan itu kita bangun tim kerja. Kelompok ini buat apa? Eh, Setiap SDM-nya punya peran masing-masing. Mencari peluang, dikerjakan sesuai SOP, terus diuji pasar, diteskan kepada teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah merasa, oh enak, 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 maka dilengkapi perizinannya, dikerjakan dengan manajemen usaha yang berkelanjutan. SOP dari Good Manufacturing
praktisis. Nah, akhirnya semoga anak-anak mendapatkan reward ya, mendapatkan nilai yang bagus dari Pak Saiful di semester ini, tetapi reward itu, nilai itu untuk bekal nanti berwirausaha di masa depan setelah lulus gitu ya. Dan menjadi orang-orang yang sukses membangun pertanian di Indonesia. Itu sekilas saja harapan saya anak-anak bisa saling sharing kepada saya dipandu oleh Pak Saiful supaya kegiatan ini bisa lebih bermakna. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luki atas sharing paparan ya. Ada beberapa hal yang sudah di-share Luki. Pertama terkait komunikasi ya, komunikasi. Yang kedua percaya diri. Dan yang ketiga mulailah dari yang bisa dikerjakan. Dari hal kecil kemudian bisa sampai ke tahap seperti Bu Luki itu mulai dari langkah-langkah kecil. Baik, banyak hal yang bisa ditanyakan. Silakan eh, Mas dan Mbak ya, mumpung beliau adalah praktisi yang alhamdulillah sudah bisa ekspor ya dan continue ya. Tadi juga menarik tentang bisnis yang berkelanjutan. Monggo, saya buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan, silahkan. Nah, ini kalau mau nilainya bagus ya harus memulai komunikasi ya Bu Lugi ya. Baik, silakan. Perkenalkan nama dan NIM ya, akhir NIM-nya. Nanti, saya catat nih. Harus diimplementasikan ya. Oke, silakan. Ada Mas Royhan, ada Mbak Devi, kemudian. Atau saya tunjuk aja ya. Kadang itu harus dipaksa karena saya sebagai tadi disampaikan sebagai fasilitator pembelajaran ya, maka ya harus memfasilitasi teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya ya harus saya jeburkan ke hal yang baik. Baik, yang pertama, kalau nggak ada saya persilahkan Mbak Putri Fadila. Putri Fadila Wulandari 146. Silahkan. Ada nggak ini? Kalau nggak ada ya baiknya ya ulang aja ya tahun depan. Oke, Mbak Putri Fadila. Oh, oke, nggak ada. Anissa Yulianti 04. Silakan Mbak Anissa Yulianti. Wah, ini nggak ada semua kayaknya Bu ini. Mana yang ada coba Raisen? Halo? Oke, Devi hadir ya. Oke, Mbak Devi ada yang mau ditanyakan? Saya berikan ini kesempatan pertama ya. Kan, Mbak. Eh, Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar sih? Iya, Sudah, terdengar jelas. sudah. Oke, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya, Ibu. Mungkin kan kalau misalkan saya cermati nih, ciri-ciri seorang wirausahawan itu kan mungkin mirip sama ciri-ciri kita dalam kehidupan nyata gitu. Hmm. Nah, pertanyaan saya, gimana sih caranya mengatasi perasaan yang merasa bahwa diri kita itu selalu kurang gitu, terutama pada saat melihat orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita gitu, yang pencapaiannya itu justru lebih tinggi dibandingkan kita gitu. Sedikit cerita, saya kan teman-teman saya itu
kebanyakan kuliah di univ-univ yang lebih bagus. Sementara saya kuliah di sini gitu. Ya mungkin negeri, tetapi kan mungkin kurang bagus dibandingkan univ yang sebelah gitu. Nah, terkadang saya merasa bahwa diri saya itu merasa lebih rendah dibandingkan mereka. Soalnya soalnya pada saat lihat-lihat di Instagram ataupun medsos, mereka itu lebih punya pemikiran yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dulu pertanyaan saya gitu. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Luki Oh ya, sharing nggih. langsung ya. Langsung nggih Terima supaya kasih Mbak nggih. Devi Nur Fadilah ya. Eh, Kehidupan itu sama dengan apa yang terjadi sama saya. Saya waktu kuliah itu memang ada di Fakultas Arsitek ya, Fakultas Teknik ya. Di situ teman-teman saya sudah pada bawa mobil. Saya ini setiap hari harus ngangkot. Kadang itu dari rumah hujan, terus tiba-tiba harus jalan di jalan yang di apa kehujanan, padahal di kampus itu terang gitu ya. Nah, saya sering merasa rendah diri. Itu bukan rendah fakultasnya, bukan rendah universitasnya, tapi kita sendiri yang merasa rendah diri gitu ya. Kalau itu dibiarkan, kita itu bisa menjadi orang yang kuat ya. Saya ini tetap tinggalnya di dusun ya. Di dusun itu dusun berarti di masih lebih tinggi desa toh ya. Dusun Junggo. Tinggalnya saya di Dusun Junggo. Tapi sekarang saya punya kepercayaan diri ya, bisa percaya diri untuk berkomunikasi dengan menteri ya, kasarannya, dengan orang-orang yang berkualitas di atas sana, dengan dosen-dosen saya yang profesor gitu. Karena apa? Diri kita kuati dulu. Hati kita kuati dulu. Orang lain mandang kita itu dianggap angka 9. Orang lain 6 gitu. Nah, percaya pada diri sendiri itu jauh lebih baik. Tapi yang kedua, jangan menjadi orang yang nurut, nurut keadaan gitu. Tapi bangkit. Bagaimana kita bisa bangkit menjadi orang-orang yang punya peluang yang besar gitu di mana-mana. Jangan diam saat ada peluang. Hari ini contohnya, kita ada peluang Zoom meeting. Pak Saiful sudah berusaha mencarikan linknya sebaik-baiknya, mendapatkan kita bisa berkomunikasi. Tapi mahasiswanya untuk membuka mukanya itu ya di depan Zoom itu saja sudah tidak berani. Sekarang berubah ya. Saya setiap kali difasilitasi oleh dinas, baik itu dinas ataupun di desa dengan kepala desa, disuruh rapat, itu saya tidak akan menjadi orang yang diam. Tapi dengan kita punya background kiri kanan kita, punya potensi, kita banyak belajar, kita banyak melihat di Google ya, ilmu macam-macam, itu membuat kita percaya diri. Tidak peduli kita ini orang biasa, tidak peduli kita ini anaknya orang tani biasa, anaknya buruh tani misalnya. Tapi bapak saya itu SD tidak lulus. Ibu saya ya ibu rumah tangga biasa. Tapi dipaksa oleh keadaan saya harus mampu menaklukkan semua kegiatan yang ada di depan saya. Saya harus menjadi poin yang mampu menunjukkan pada teman-teman kita bahwa kita bisa. Kalau kita misalnya punya kelemahan, oh saya ini kok nggak pinter-pinter ya menulis narasi, oh saya kok nggak percaya diri ya untuk
bicara di depan forum, oh saya ini kok kelemahannya pasti ada, tulisan saya kok jelek ya. Tapi dengan kemampuan yang lain ditonjolkan, orang lain tidak akan peduli dengan kelemahan-kelemahan kita. Yang penting semangat ya. Insya Allah pasti bisa. UTM itu universitas negeri yang pasti orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang hebat. Banyak sekali bu doktor, bu profesor, semua dosen itu pasti minimal S3. Kalau kita menggali ilmu-ilmu dari beliau, mencari ilmu-ilmu yang apa mampu menjadikan kita ini meningkat ya, kemampuan kita ini meningkat pasti bisa, gitu loh ya. Jangan sampai kita ini merasa, oh saya kampusnya di Bangkalan, enggak begitu. Saya orang di sini, di kampus ini saya akan buktikan mau kampus sebesar itu pasti saya akan menjadi orang hebat yang akan menaklukkan Indonesia. Gitu ya. Punya cita-cita yang besar dan percaya diri yang penting. Dan kelemahan-kelemahan kita abaikan. Yang apa yang bisa menjadi potensi diri kita tingkatkan. Kita bangun sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, pasti akan jadi orang sukses. Gitu. Ya, mungkin ada yang lain. Itu ya Mbak, Mbak Devi ini salah satu mahasiswa yang aktif Bu. Jadi memang punya value yang lebih menurut saya ya dari sisi Alhamdulillah. komunikasi dan sebagainya. Ya seperti yang dilakukan Mbak Devi ya teman-teman. Beliau itu selalu bergerak ke arah yang positif gitu ya dan itu menjadi contoh yang bisa yang tadi ya berkorelasi dengan apa yang disampaikan Bu Luki bahwa Ya, setiap pergerakan yang ke arah positif ya pasti akan memberikan dampak yang positif. ya, nanti Baik, Mbak Devi ya, WA saya. Nanti tak kasih kejutan. Itu ya. Hmm. terima kasih Bu Luki. Sebenarnya tadi Ya, mau Oke, terima terima saya kasih. kasih mau Bu. gantikan gitu. Biasanya kan Mungkin memberikan mau tanya reward satu gitu lagi ya. boleh Oke, Ibu. Mau bertanya Ya, satu kali lagi boleh Ibu. boleh. silakan Mbak. Gini Ibu ya, salah satu ciri wirausaha, orang wirausaha itu kan nggak takut untuk memulai. Nah, terkadang Ya, saya punya sifat yang bertolak belakang dengan itu. Terkadang saya takut untuk memulai segala hal karena saya salah satu faktor ketakutannya itu em, apa ya namanya? Pemikiran dari orang-orang ketika saya melakukan hal itu. Bagaimana caranya agar saya bisa memulai sesuatu tanpa memperlihatkan, tanpa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar gitu. Terus gimana cara mengatasi pikiran kita yang ya. selalu stuck di situ-situ Ketakutan aja? itu dibuat sendiri. Ketakutan Iya. itu akan hilang kalau kita action, kita buka jejaring sekitarnya kita, misalnya buat produk gitu ya. Wis ini nanti kalau ndak laku gimana? Ya wis ndak laku terus gitu. Tapi setiap kegiatan kan pasti punya risiko ya. Tapi tanpa kita memulai berinvestasi di bidang wirausaha, Jerbasuki mawa beo lho ya. Misalnya bukan hanya material, tapi pemikiran ya SDM yang utama. Kalau sampean misalnya membuka jejaring ya pasti mahasiswa itu semua punya handphone. Wis dibuka jejaring. Apa yang dipikirkan itu apa itu mau wirausaha, apa mau usaha bidang jasa, dibuka dari HP itu eh, apa ya yang mirip dengan apa yang akan saya lakukan. Triknya apa? Potensinya apa? Peluangnya apa? Terus jalan ke depannya saya harus bagaimana? Nah, terus
rasa takut, rasa ndak percaya diri itu tadi dihilangkan ya, dihilangkan. Bismillah, pasti Allah akan memberikan jalan terbaik gitu. Nah, kalau sudah eh, itu buka jejaring yang banyak. Kadang itu misalnya dinyek orang biasa wis, ndak usah direken gitu. Karena prinsip saya adalah ini jalan yang baik yang harus kita lakukan gitu ya. Pasti akan bisa gitu. Untuk selanjutnya nanti bisa saling sharing gitu, bisa WA saya gitu ya. Insya Allah akan apa gampang lah nanti kalau misalnya wah ada peluang ini saya kok nggak punya uang ya nama kelaran aja saya nggak pakai uang bisa penting punya HP paling pulsa berapa kan gitu nah itu bisa kita bikin usaha saya diam-diam ternyata cuma nge-share produknya orang lain ternyata diminati orang terus oh ya saya sebentar ya ini kita bisa packingkan dan kita kirim. Nah, nanti sama yang pemilik barang, Bu, ini saya apa ada yang beli, ini saya resellerkan. Harganya nanti diambil ya untuk saya 10%, 20%. Nah, itu ternyata bisa. Apalagi kalau ada produk yang dimiliki sendiri. Pokoknya niat aja. Niat dan action pasti bisa. Ya. Nah, ini kebetulan ada lagi yang apa? Nanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan saya Indah Natalia. Ya, izin bertanya. Nah, kita bagaimana cara kita mengetahui peluang suatu usaha? Apa tantangan yang biasanya dihadapi oleh pengusaha? Apa solusi tantangan yang dihadapi? Gitu ya. Namanya Indah Natalia. Nah, setiap kita berusaha pasti akan ada tantangan. Berusahanya ini di bidang apa? Bidang jasa, bidang punya produk, gitu. Bidang pemasaran, apa makelaran, gitu. Kita harus tahu kompetitor kita ini ada di mana. Ya, kalau sudah merasa kita punya kompetitor itu tantangan ini. Berarti saya harus bisa menjadi pemenang dari kompetitor itu. Saya harus bisa bersahabat dengan pesaing-pesaing kita untuk mencari ilmu dan mendapatkan eh, peluang lagi yang jauh lebih besar. Gitu. Jadi kalau tantangannya itu pasti ada pesaing. Pesaing itu kita jadikan sahabat. Gitu. Itu satu. Tantangan yang kedua, kalau kita tidak berjuang keras, misalnya di oh buat produk, tiba rasanya dinyek sama teman kita, ndak enak gitu. Kita harus punya jiwa percaya diri, ya. Karena kalau kita membiarkan apa hati kita ini tidak kuat untuk berwirausaha, punya jiwa wirausaha, itu juga akan loyo lagi. Kita akan begini saja, begini saja. Tidak kuat, tidak punya daya semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas seperti yang saya sampaikan. Setiap manusia itu punya dalam keluarga pasti oh ada keluarga yang sakit, ada orang tua tiba-tiba sakit, ada ekonomi yang tiba-tiba tidak berpihak pada kita. Oh usahanya orang tua ini kok nggak jalan. Oh ternyata ada usaha-usaha lain yang ternyata itu kalau kita datang ke misalnya ya saya datang ke pelaku usaha tanaman hias di sebelah, di desa sebelah. Waduh, ini kok bagus. Tak foto, ya tak foto. Nah, terus kita segera ini apa, mencari peluangnya. Ada pasar.
Nah, supaya kita tidak punya risiko, maka pasar ini dipegang dengan sebaik-baiknya. Kita misalnya, oh ketemu konsumen, konsumen niki getok-getokan apa beneran. Nah, misalnya gitu. Nah, semua kerjaan yang berhadapan dengan tantangan dan risiko itu, bagaimana cara kita mengolahnya, mengeliminir, melihat orang lain yang sudah berusaha yang sama, risiko-risiko itu kita mencari tahu supaya kita tidak mendapatkan risiko itu kita hadapi lagi gitu. Orang lain kesusahan-kesusahannya itu biasanya banyak sekali ya informasi dari mana-mana itu kita cari. Nah, kita kalau ada risiko-risiko itu jangan sampai tertular atau mengenai kita. Makanya banyak studi banding itu. Saya selalu studi banding pada orang yang bekerja di bidang yang sama. Kalau petani berarti saya bersahabat dengan petani. Kalau saya ini makelaran, saya harus tahu konsumennya saya pasti beli. Pasti tidak ngapusi. Saya harus punya tim pemasaran yang kuat, yang bisa nagih saat saya misalnya sudah terlanjur kirim barang. Artinya bangunan tim kita harus bagus. Terus kalau kita membuat produk, nggak boleh kalah dengan orang lain. Packagingnya kita perbaiki dulu. Kita baiki, kita tes pasar. Nah, kalau pasarnya tidak apa tidak ada peluang, nggak usah ini kita lakukan, kita eliminasi, kita mencari kemasan yang lebih indah, yang lebih bagus, sehingga orang lebih tertarik. Nah, itu semua kalau kita tidak melakukan, kita tidak mencoba, kita tidak action, itu akan jadi cerita saja gitu. Makanya kita harus apa semua solusinya itu terjadi karena kita pasti akan menghadapi, pasti akan menghadapi walaupun itu kecil ya. Saya misalnya mendapatkan informasi jualan jualan bunga potong itu jangan di pasar pasar bunga karena kalau saya masih orang awal jualan di situ terus di situ kalau kirim saja pertama itu kirim tok. Dibayar itu setelah ada pengiriman berikutnya berarti kita bandani dulu sama pedagang itu. Nah, apakah orang ini komitmen pembayaran? Kalau enggak komitmen ya cukup saya satu kali ini menghadapi masalah, berikutnya mencari pelanggan yang lebih komitmen di pembayaran gitu. Oh, ternyata saya punya produk setelah saya kemas kok cepet-cepet rusak gitu. Bagaimana caranya saya memilih kemasan gitu, memilih kemasan yang membuat orang lain senang misalnya. Oh, kalau kemasannya itu dibuat seperti ini akan mengundang orang untuk beli. Kalau kemasannya cuma saya kemas seperti ini, berarti ini tidak tahan lama. Nah, belajar kemasan itu. Pokoknya kita selalu banyak belajar dan belajar dengan apa yang kita lakukan. Itu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nanti kalau gitu apa Natalia ya, Indah Natalia bisa chat saya. Minimal apa tak kirimi keripik satu atau apa gitu ya. Untuk terima kasihnya karena sudah partisipasi. Nah, sekarang adalah satu lagi. Larissa Salsabila ya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa pesimis? Saya beberapa kali menanam kacang panjang, tapi berkali-kali tidak hasil. Sudah disemai, dipupuk, tapi eh,
sia-sia. Nah, Nah, kalau sudah seperti itu, carilah eh, ilmunya tentang budidaya kacang panjang yang baik. Nah, kacang panjang itu ada kebutuhan nutrisi dari kacang panjang. Nah, kalau mau yang organik, ya rata-rata kalau kacang panjang itu tidak sulit untuk ditanam. Nah, sampean ke petani kacang panjang yang di sebelahnya tetangga eh, desanya atau menanam itu jangan misalnya orang lain ini memang tidak pernah nanam kacang panjang gitu. Berarti kan butuh adaptasi. Kalau saya misalnya oh saya di Batu ini cocok menanam apel. Tapi kalau di daerah lain apel tidak akan tumbuh. Kenapa gitu? Karena SOP tanam apel disesuaikan dengan iklim dan DPL dari tanah itu memang tidak ada di tempat lain yang mampu menandingi di Kota Batu ataupun di Pasuruan ya di Nongko Jajar. Nah, kalau sudah seperti itu, ndak usah mencoba-coba. Tapi namanya kacang panjang itu sangat sangat gampang ya, sangat gampang. Tinggal ditanam, mungkin apa dalam satu lubang dikasih tiga, terus dikasih pupuk, pupuk dan pengolahan lahan yang baik, disirami. Nah nanti dilihat itu. Kalau misalnya tidak didapat dari perpustakaan, ya dari Google aja tentang pengolahan kacang panjang. Kalau berkali-kali tidak berhasil, itu SDM human error, apa bibitnya, apa tanahnya, itu gampang sekali. Kalau sudah berkali-kali sampai pesimis, itu berarti masih kurang belajar ilmunya tentang kacang panjang gitu ya. Pupuk organik sekarang ini pokoknya ilmu pertanian itu sekarang ini update terus. Ndak zaman seperti orang tuanya zaman dulu. Sekarang ini kondisi lahan sudah berubah ya. Di zaman kita kecil itu sampai hari ini orang tua kita tetap menjadi petani, tapi sulit untuk mendapatkan update ilmu yang baru gitu. Sama dengan penyakit. Kalau dulu itu enggak ada orang tua punya penyakit karena memang sudah terbiasa makan dengan hal-hal yang organik ya, yang enggak begitu bikin penyakit. Sekarang kan makan mie, makan produk-produk yang banyak kimia sehingga awak dewi ini gopok ya, gopok banyak penyakit. Nah, sama dengan kacang panjang ini kalau berkali-kali tidak berhasil terus pesimis. Nggak ada di dunia ini orang pesimis. Orang pesimis pasti akan terbelakang dan akan kalah dengan orang lain. Maka kita wajib optimis gitu. Ya, hati kita sendiri yang selalu bilang gitu. Kalau ini tertanam kita optimis pasti bisa gitu ya. Terus siapa lagi? Ini. Pokoknya yang tanya-tanya nanti WA saya ya. Minimal kirim alamat. Tak kirimi keripik satu. Gitu ya. Ada yang mau Nah, tanya langsung nggak? oh, Silakan. boleh, boleh mau Silakan. langsung boleh. Ini jamnya mau ditambah apa sudah habis ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi ini ditambah. Oke. oh 10 ya. menitan lagi ya. Iya ya. Ya, oke. Ada Ini yang mau ada langsung? Huratul yang bertanya ya. Oh, eh, Produk itu kan tidak selalu habis, laku dalam waktu cepat. Mungkin selama perjalanan ini, eh, apa langkah Ibu yang diambil menjaga kualitas produk, proses distribusi? Ya gampang. Kalau misalnya ya, Rotul nanti ya, pokoknya yang WA saya saja yang saya kirimi keripik ya. Kalau yang enggak, yang bertanya ini berarti kesempatan hilang. Nah, ini kalau produk itu memang tidak selalu habis, tapi kan punya masa kedaluarsa, masa apa?
Kedaluarsa itu artinya bisa atau baik digunakan sebelum gitu ya. Nah, ini kalau kita bikin produk, misalnya nggak tahan lama, seperti tugu, misalnya lapis tugu gitu ya. Lapis tugu itu misalnya hanya 4 hari, maka kelolalah eh, jalur distribusinya itu ya sebelum 2 hari, karena 2 hari itu bisa terjual. Kalau enggak habis, sehari sebelum habis, harus dipikirkan apa langkah berikutnya. Segera diretur atau eh, memang dijual setelah itu dijadikan olahan yang lebih lagi dengan pengawetan lebih panjang lagi gitu. Kalau misalnya jualannya ini eh, kayak saya ya, sari buah begini. Sari buah ini masa kedaluarsanya 10 bulan. Jadi setiap bikin produk ada satu yang kita simpan. Terus kalau kita sudah punya uang ya kita ujikan nutrisinya di Universitas Teknologi Pangan misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita distribusi produk sayur gitu, harus kita juga perhitungkan. Kalau pakai kereta api berapa menit, berapa jam. Kalau kirim bunga pakai travel berapa hari sampai. Kalau kirim bibit sampai Jepang 2 hari itu sampai. Kalau misalnya yang pakai laut, saya impor lili itu dari Belanda ke sini 1,5 bulan. Berarti menggunakan cold chain management system. Bagaimana supaya produk itu lebih awet gitu. Dengan sistem tidak break di tengah jalan. Harus tetap pada suhu -1,7 derajat Celcius. Nah, itu semua adalah pembelajaran kita loh ya. Kita ini banyak sekali produk-produk yang bisa ditoto jauh lebih bagus gitu. Pokoknya semangat wis, cari lagi ilmunya sebanyak-banyaknya, diceritakan tidak cukup pokoknya. Tapi ilmu pertanian itu adalah peluang besar. Saya eh, sehari sekarang ini dari jualan misalnya jeruk nipis itu 1 hari itu 4 kintal. Sekarang harganya 12.000. Mesti dapat uang minimal 5 juta dalam 1 hari. Kalau itu dilakukan, nah, sampean semua ini calon-calon mahasiswa pertanian, bisnis di bidang pertanian, masih banyak peluangnya. Anak saya itu kedokteran, itu loh sampai Tokopedianya ya olahan hasil pertanian. Tapi nyambi jadi mahasiswa kedokteran. Nah itu. Nah, mosok sampean yang mahasiswa pertanian ndak bisa jualan hasil pertanian. Kan rugi. Masa saya arsitek sudah mengambil peluang sampean yang dari UTM sebanyak 63 ya, tadi 76 partisipan. Itu loh, saya berarti kan mengambil jatahnya kuenya sampean. Itu. Makanya tetap semangat untuk bekerja di dunia pertanian. Pasti akan sukses dan kaya-kaya semua. Itu ya. Nah, siapa lagi yang bertanya ya? Yang mau bertanya langsung? Silakan, ada yang mau bertanya langsung? Satu lagi, Raisen, oke. Oke, nggak ada ya. Baik, jika tidak ada, terakhir Bu Luki, supaya teman-teman punya ini ya, karena kita 3 pertemuan, satunya penugasan Bu Luki, supaya teman-teman mendalami eh, mandiri, secara mandiri, kemudian nanti kami diskusikan di kelas. Monggo, apa yang bisa ditugaskan kepada anak-anak ini, Bu Luki? Satu pertanyaan. Tugas apa Bu Luki yang sekiranya bisa membantu
anak-anak ini yang pertama ya bisa berkomunikasi ataupun bisa meningkatkan keberanian ataupun meningkatkan skill yang penting di dalam wirausaha. Yang sederhana boleh, yang butuh waktu 1 bulan juga boleh. Nanti kami evaluasi di minggu ke-7. Ya, silakan Bu Luki mungkin bisa diberikan satu penugasan, entah mencari info apa atau melakukan kajian apa atau wawancara apa atau melaksanakan sesuatu gitu untuk menstimulus teman-teman. Ya, baik. Ini kan mahasiswa ya. Mahasiswa kemarin kita bertemu sudah startup. Artinya sudah dapat tugas dari Pak Saiful untuk membuat satu bisnis plan. Bisnis plan dari wirausaha bidang pertanian. Baik itu dari start di budidaya, dipanen, pasca panen sampai bisa dipasarkan. Setelah jadi produk itu dipasarkan. Apa bisnis plan yang akan dilakukan oleh anak-anak ya, dari setiap Pak Saiful kemarin memberikan peluang, eh, sampean punya kemampuan apa, punya resep apa, punya keinginan wirausaha apa. Nah, itu diatur dalam satu bisnis plan. Bisnis plan-nya itu mulai dari bagaimana nata SDM sampean kalau itu dilakukan berkelompok. Kalau sudah SDM-nya, oh ini tim mencari bahan baku, ini siapa tim untuk membuat resep produk, tim melakukan promosi penjualan, dan tim melakukan proses pemasaran. Nah, terus setelah itu kan sudah jadi peluang ya. Semoga masing-masing mahasiswa yang kemarin sudah eh, punya PR dari Pak Saiful itu dilanjutkan dengan membuat bisnis plan. Bisnis plan itu rencana bisnisnya, ditata SDM-nya, di mana peluangnya itu pasarnya nanti mau pasar lokal, pasar domestik ya mungkin pasar pasar intern di dalam kampus dan pasar yang bisa keluar kampus. Nah, itu dipresentasikan dengan bagus, insya Allah akan jadi peluang ya, eh, Baik, nggih, dengan terima kasih. mekanisme. Terima kasih Bu Luki. Jadi nanti teman-teman sambil kita pembekalan ya, komponen dari Ya, bisnis plan hingga pemasaran. Nanti ya, di 2 minggu terakhir teman-teman ya. presentasi ya, presentasi Sama SOP-nya ya, sama SOP. SOP. Hmm. Baik, terima kasih. Kalau perizinan itu kan mungkin bisa dicari kalau sudah melangkah nanti ke packaging perizinan, sudah mengalahkan beberapa temannya, punya peluang pasar, keawetannya tadi masa kedaluarsa itu ditoto, mungkin sudah jadi peluang. Kalau sudah jadi peluang, diatur perizinannya. Nanti ada bimbingan lebih lanjut. Kalau enggak, anak saya pinter untuk misalnya, oh NIB, saya kok kesulitan ya, ini caranya gimana? Oh PIRT, ini caranya gimana? Nah, halal. Oh, gimana ya noto halal? Nah, gitu. Kalau ternyata jadi produk, ternyata bisa dikurasikan ke toko oleh-oleh di Batu. Nah, kita bisa bantu, gitu ya. Itu kira-kira, dan kalau ada tindak lanjut berikutnya, ya insya Allah siap, itu Pak Saiful.
Baik. Oke, terima kasih Bu Luki Ya, atas sharing mulai. ngasih ribet ya mau saya. Oke, monggo. Ya, Oke, baik. jangan Mungkin ya. tidak cukup sampai sini, ya. Jadi nanti bisa magang di Bu Luki, ya, kapan saja bisa magang, ya. Nggak harus pas PKL saja, ya Bu ya. Ya. Oke, monggo di sana. Saya juga belajar di sana kemarin bersama Pak Gita dan Pak Anderi, ya. Dan tempatnya nyaman untuk belajar, ya. Silahkan. Putranya Bu Luki juga ahli di bidang legacy atau peraturan ya tentang perdagangan eh, lainnya ya. Jadi silakan nanti PR-nya ya. Yang pertama business plan, ya. Kemudian di dalam business plan nanti ada SOP, ada perizinan pasar dan sebagainya yang akan kita diskusikan di 5 minggu ke depan di kelas saya ya. Kemudian di 2 minggu terakhir teman-teman mempresentasikan hasil rancangan bisnis saudara ya. Itu Hmm. yang bisa saya sampaikan di tambahan di akhir pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan Amin. semangat ya dalam mengembangkan diri ya ke arah yang lebih baik dan Amin. bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Luki, sangat menginspirasi. Semoga kita segera bertemu kembali ya dalam sharing berikutnya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dari taufik wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.